Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Basidiomycota. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri atas nama Afrila Stiva Fathita dengan NIM 20201011 sebagai moderator. Pemateri pertama atas nama Rina Malapuspita dengan NIM 20201009. Dengan pemateri kedua atas nama Dina Suryatun dengan NIM 20201003, dengan pemateri ketiga atas nama Nurul Hadijah dengan NIM 20201031, dan pemateri terakhir atas nama Astuti dengan NIM 20201021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Malapuspita, NIM 120201009. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2, yaitu Basidiomycota. Saya akan membacakan materi tentang karakteristik Basidiomycota. Karakteristik Basidiomycota: 1. Hipanya bersekat mengandung inti haploid. 2. Mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Pada bagian bawah tudung tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut basidiokarp. Umumnya, anggota Basidiomycota berukuran makroskopis. Selanjutnya, hidupnya sapropit, parasit, dan mutualisme. Miselia dikariotik berumur panjang, memiliki tapahan diploid sementara, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif biasanya dilakukan dengan konidium. Pertunasan dan fragmentasi miselium dan secara seksual dengan basidiospora yang dibentuk oleh basidium. Habitat jamur yang sapropit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun di tanah, merang padi, dan pohon yang mati. Sedangkan jamur yang bersifat parasit hidup pada organisme inangnya seperti tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikrorizat. Miselium ada 3 macam, yaitu 1. Miselium primer, yaitu miselium yang sel-selnya berinti 1, yaitu hasil pertumbuhan basidiospora. Kedua, miselium sekunder, yaitu miselium yang sel-selnya berinti 2. Yang ketiga, miselium tersier, yaitu miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Sekian materi dari saya, akan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dina Suryatun, NIM 20201003, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang Basidiomycota, yang dimana saya mendapatkan materi tentang struktur tubuh Basidiomycota dan habitatnya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan struktur tubuh. Tubuh cendawan Basidiomycota mencakup struktur seperti batang dan juga tudung, yang sering disebut basidiokarp. Jamur ini memiliki struktur yang disebut basidium yang menghasilkan spora. Adapun basidium yaitu suatu badan yang melalui penonjolan atau pembentukan sterigma selalu membentuk 4 spora yang disebut basidiospora. Pada bagian ujung basidium akan tumbuh spora yang disebut basidiospora. Yang kedua yaitu tentang habitat. Jamur Basidiomycota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya, serasah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon yang sudah mati. Jamur yang parasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan juga manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan yang berbentuk mikoriza. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadijah, NIM 20201031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Dina Zuriatun. Reproduksi dapat dilakukan secara dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Yang pertama itu secara aseksual, dengan membentuk spora vegetatif berupa konidia atau dengan fragmentasi. Yang kedua itu secara seksual, yakni HIV positif dan HIV negatif yang berinti haploid N berkecambah dari basidiospora. Kedua HIV ini saling bersinggungan. Plasmogami terjadi antara HIV positif dan HIV negatif, sehingga inti salah satu HIV pindah ke HIV lainnya membentuk HIV dengan dua inti haploid N yang berpasangan atau dikaryotik. HIV haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi mesilium haploid dikaryotik. Miselium dikaryotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung-ujung hifa, basidiokarp terjadi karyogami, sehingga membentuk basidium yang berinti diaploid 2N. Inti diaploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid N. Basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Astuti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti, NIM 20201021. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya sebagai pemateri keempat atau penutup yang akan membahas tentang basidiomycota yang menguntungkan dan merugikan. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis basidiomycota, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang menguntungkan itu yang pertama ada Auricularia pilotrica, yaitu jamur kuping. Yang kedua itu Lentinus edodes, yaitu jamur shiitake. Yang ketiga itu Polpariella polvis, yaitu jamur merang. Yang keempat Morcella sp, jamur spons. Yang kelima ada Rhizopus oryzae, yaitu pembuat tempe sake dan anggur. Yang keenam ada Penicillium notatum, yaitu menghasilkan zat antibiotik. Yang ketujuh ada Trichoderma resel, pembuat protein sel tunggal atau PST. Dan untuk jenis jamur yang merugikan itu dapat dilihat seperti gambar di samping ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, itulah tadi hasil video presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang basidiomycota. Basidiomycota merupakan jamur filamen yang terdiri dari hifa bersekat yang cara hidupnya termasuk sapropit. Basidiomycota memiliki alat reproduksi seksual berupa basidiospora yang diproduksi di atas basidium. Dari segi peran basidiomycota, ada yang dapat menguntungkan dan merugikan. Peran basidiomycota yang menguntungkan yaitu sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan obat-obatan. Sedangkan peran merugikannya yaitu terjadinya penyakit jamur ini menyebabkan kerusakan pada kayu, menyebabkan pembusukan pada akar tanaman coklat, kopi, teh, dan tanaman perkebunan lainnya.